Bayangkan, kalian niatnya mau liburan dan bikin bisnis keren di sebuah kota terpencil yang sudah mati. Tapi bukannya dapat untung, kalian malah ketemu sama kakek-kakek psikopat yang hobi ngoleksi kulit muka manusia, lengkap dengan gergaji mesin kesayangannya yang siap memotong tubuh kalian jadi beberapa bagian. Hari ini kita bakal bahas film horor legendaris versi terbarunya, yaitu The Texas Chainsaw Massacre 2022. Film ini merupakan kelanjutan langsung dari film klasiknya tahun 1974. Jadi, siapkan mental kalian, jangan nonton sendirian, dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan rombongan anak muda kota yang sok ide, dipimpin oleh Melody dan temannya bernama Dante. Mereka berdua adalah pengusaha muda yang sukses membeli hampir seluruh aset di sebuah kota mati bernama Harlow di Texas. Mereka ke sana bareng pacar Dante yaitu Ruth dan adiknya Melody yang bernama Lila. Tujuan mereka ke kota hantu ini adalah buat melelang rumah-rumah tua di sana kepada para investor muda lainnya yang mau bikin kawasan Instagramable. Di tengah jalan, mereka sempat mampir ke pom bensin kuno dan ketemu sama lelaki lokal bernama Ritter. Sesampainya di Harlow, kota ini benar-benar sepi kayak kuburan. Tapi pas Melody dan Dante ngecek sebuah rumah panti asuhan tua yang mereka pikir sudah kosong, ternyata di dalamnya masih ada penghuninya. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu tua bernama Madam Ginny dan seorang pria raksasa misterius yang wajahnya terus ditutupi bayangan. Dante langsung ngusir ibu itu karena merasa sudah membeli rumahnya. Madam Ginny yang kaget dan stres karena mau diusir tiba-tiba terkena serangan jantung. Si pria raksasa yang merupakan anak angkatnya langsung ngamuk, tapi dia memilih buat nemenin ibunya yang sekarat ke rumah sakit naik ambulans polisi. Ruth dan salah satu polisi ikut di dalam ambulans itu, sementara Dante dan yang lainnya menunggu di kota. Petaka dimulai di dalam ambulans ini. Di tengah jalan, Madam Ginny akhirnya meninggal dunia. Melihat ibu angkatnya tewas, si pria raksasa ini langsung murka total. Dan benar, pria raksasa ini adalah Leatherface, pembantai legendaris yang sudah sembunyi selama 50 tahun di panti asuhan itu. Tanpa ampun, Leatherface langsung mematahkan tangan polisi yang menjaganya dan menembak leher si pengemudi ambulans. Ambulans itu pun hilang kendali dan kecelakaan di tengah ladang bunga matahari yang sunyi. Ruth yang selamat dari kecelakaan itu gemetaran dari kejauhan. Dia melihat pemandangan yang super mengerikan. Leatherface dengan santainya menguliti wajah mayat Madam Ginny menggunakan pisau, lalu menempelkan kulit wajah itu ke mukanya. Dan resmi, topeng kulit manusia yang ikonik itu kembali dipakai. Dan akhirnya Ruth mati dihabisi Leatherface. Sementara itu, kembali ke kota Harlow. Bis yang membawa puluhan investor muda yang mau beli tanah akhirnya tiba. Suasana makin ramai, tapi mereka tak tahu kalau maut lagi berjalan kaki menuju ke arah mereka. Leatherface akhirnya kembali ke rumah panti asuhannya. Orang pertama yang jadi korban di kota adalah Dante dan si mekanik Ritter. Mereka berdua dihabisi dengan sangat brutal di dalam rumah tua. Melody yang berada di rumah tua itu sembunyi di bawah tempat tidur karena ketakutan setengah mati melihat Dante dan Ritter tewas. Di luar,
Hujan mulai turun dengan deras, menambah kesan mencekam. Karena suasana makin aneh, semua investor muda tadi akhirnya disuruh masuk kembali ke dalam bis demi keamanan mereka. Tapi sialnya, Leatherface justru ikut masuk ke dalam bis sambil menenteng gergaji mesinnya. Bukannya pada lari, anak-anak kota zaman sekarang ini malah ngangkat HP mereka buat nge-live dan mengancam bakal cancel Leatherface dari media sosial. Benar-benar keputusan paling bodoh. Tanpa banyak bacot, Leatherface langsung membantai semua orang di dalam bis itu secara brutal. Darah berceceran di mana-mana, potongan tubuh melayang, dan bis berubah jadi ruang jagal dalam sekejap. Hanya Melody dan adiknya Lila yang berhasil lolos dari pembantaian di dalam bis tersebut, meskipun mereka harus merangkak di antara tumpukan mayat. Di tengah keputusasaan Melody dan Lila, tiba-tiba muncul sebuah mobil jeep tua. Pengemudinya adalah Sally. Buat kalian yang belum tahu, Sally adalah satu-satunya korban yang selamat dari pembantaian Leatherface di film pertamanya tahun 1974 lalu. Selama 50 tahun ini, Sally sudah latihan jadi pemburu demi bisa balas dendam ke Leatherface. Sally menyuruh Melody dan Lila sembunyi di dalam mobil, sementara dia masuk ke dalam gedung untuk menantang Leatherface 1 lawan 1. Pertemuan dua musuh bebuyutan ini tegang banget, tapi sayangnya karena faktor usia, Sally kalah cepat. Leatherface berhasil menusuk Sally dengan gergaji mesinnya dan melemparkannya ke tumpukan sampah. Melihat Sally tumbang, Lila yang gak mau pasrah begitu aja langsung mengambil senapan milik Sally. Bersama kakaknya Melody, mereka menjebak Leatherface di sebuah bangunan tua yang banjir. Setelah kejar-kejaran yang bikin senam jantung, Melody berhasil menghantam kepala Leatherface dengan gergaji mesinnya, sampai si monster jatuh tenggelam ke dalam air yang dalam. Mereka mengira semuanya sudah selesai. Pagi harinya, dengan tubuh penuh luka dan trauma, Melody dan Lila masuk ke mobil Tesla mereka. Mereka menyalakan fitur autopilot agar mobil bisa jalan sendiri keluar dari kota jahanam itu. Mereka mulai bisa tersenyum karena merasa bebas. Tapi tiba-tiba kaca mobil dipecahkan dari luar. Leatherface ternyata belum mati. Dia muncul kayak setan, menarik Melody keluar dari mobil lewat jendela dan langsung memenggal kepalanya di depan mata adiknya sendiri. Film pun berakhir dengan tragis, memperlihatkan Lila yang menjerit histeris di dalam mobil Tesla yang berjalan otomatis menjauhi kota. Sementara dari kejauhan, Leatherface menari-nari kegirangan, merayakan kemenangannya sambil mengangkat gergaji mesinnya yang bersimbah darah.